Nah, adapun kelebihan orang yang fakir atas orang yang kaya, ujar Sidin. Jadinya perbedaannya. Jadinya kelebihan orang yang fakir atas orang yang kaya itu yaitu berbeda-beda ulama di dalam. Artinya bersalah-salah ulama. Ada yang memadahkan orang fakir yang lebih mulia ada juga orang yang sugih yang melaksanakan dengan kesugihannya tadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dan adalah mazhab Imam Junaidi, kita baca dulu lah. Dan adalah mazhab Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Ali Al-Khawas kebanyakan ulama melebihkan mereka itu akan orang yang fakir. Nah, ini menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi, menurut Ali Al-Khawas dan kebanyakan ulama memadahkan afdal orang fakir. Lebih orang fakir tadi artinya diisi kelebihan. Kenapa? Karena orang fakir yang ridho lawan Allah Ta'ala tadi orang yang disayangi Allah. Inya tuh disayangi Allah. Kenapa? Inya ridho bang menerima dengan qada dan qadarnya Allah. Inya tadi dimiskinakan. Inya tadi jadi orang fakir ridhonya itu tanda orang yang disayangi Allah. Jadi itu lebih afdal. Itu lebih daripada orang kaya. Nah, daripada orang yang kaya itu disininya lebih afdal daripada orang yang kaya tadi. Dan kata Ibnu Atha nih, bermula orang yang kaya yang syukur pulang yang mendirikan dengan hak hartanya itu terlebih afdal daripada orang yang fakir yang sabar. Hanya berbeda pendapat. Menurut Ibnu Atha bahwasanya lebih afdal orang yang sugih tapi bersyukurnya kawa mensyukuri hartanya tadi kawanya syukur menjalankan hartanya tadi kepada apa yang haknya tadi lawan orang fakir miskin bagusnya. Nah, ada ambilannya Nah, lawan hak Allah Ta'ala nya menjalankan kada di bawahnya maksiat kayak itu Nah, itu tadi ada pendapat Ibnu Atha bahwasanya lebih afdal orang yang sugih yang bersyukur dengan kesugihannya tadi. Itu ada juga. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu innal Junaida da'a ala ibni Atha'in li mukhalafatihi iyyahu fi hadha fa asabahu mihnatun. Dan kata Imam Ghazali inilah. Nah, jadinya diceritakan kata oleh setengah ulama bahwasanya Imam Junaidi mendoakan atas Ibnu Atha sebab ia menyalahi akan dia di dalam perkataan ini, maka terkena Ibnu Atha itu akan bala. Nah, memadahkan bang bahwasanya lebih afdal orang sugih yang bersyukur daripada orang fakir. Nah, didoakan sidin nah sekalinya dapat bala. Artinya menunjukkan tetap lebih afdal orang yang fakir yang ridho kepada Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena Rasulullah memadahkan orang yang fakir yang ridho kepada Allah, orang tadi disayangi Allah. Lawan Allah Ta'ala tuh sayang benar lawan orang yang fakir yang ridho dengan kefakiran. Nah, di situ inilah ikhtilaf ulama. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula orang yang fakir yang mutlak itu terlebih afdal daripada orang yang kaya yang mutlak dengan tiada ragu-ragu lagi, ujar Sidin. Terus baca dulu. Adapun tasawur, adapun gambaran syaknya ragunya dua makom. Pertama, fakir yang tiada loba di dalam hatinya akan menuntut harta. Yang pertama ujar Sidin orang fakir. Nah, orang fakir ini tapinya kada bahasanya siapa yo? Kada rakus ke bahasanya, kada menginginakan hendak benar sugih itu kada. Tapi inya tadi orang yang fakir tadi hatinya tadi kada menuntut benar harta kada apa ainya tetapi ia memadai akan rezeki yang dibagikan Allah Ta'ala akan dia itu
itu tadi. Atau orang yang fakir yang ridho dalam kemiskinannya itu, dengan didapatkan kepada orang yang kaya membelanjakan hartanya itu dalam kebajikan, padahal ia tiada loba, tiada rakusnya, tiada menginginkan atas memegang akan harta, ujar Sidin. Nah, kayak itu di sini. Yang pertama dulu ujar Sidin nih. Yang pertama orang tadi fakir. Inilah perbedaan dulu. Ini orang tadi fakir, tapi inya fakirnya tadi artinya inya tadi kada jua ingin akan hendak mana sugih kada. Yang pentingnya fakir ibaratnya berusaha aidanya. Mengkada dapat kada apa juanya ibaratnya nih, kada ada jua hendak benar sugih itu kada hendak. Nah, yang kedua pulang orang tadi fakir tapi ridho dengan kepakirannya. Nah, itu tadi. Atau orang yang sugih yang bersyukur dengan kesugihannya tadi, itu dulu. Nah, yang kedua fakir yang loba akan harta. Nah, ringkasnya aja kayak ini dah sudah. Nah, yang maksud Ibnu Atha tadi ujar Sidin lah, mun orang sugih kawanya bersyukur dengan kesugihannya tadi, dijalankan kesugihannya tadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibandingkan orang yang fakir tapi nya kada ridho dengan kepakirannya, lebih afdal mana ya? Lebih afdal orang yang sugih yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang fakir tapi nya kada ridho. Nah, ini yang bedanya. Maksud Ibnu Atha itu sebenarnya kayak itu. Inilah ringkasnya langsung. Nah, lain kena mun seandainya inilah orang fakir. Inilah orang yang sugih kawanya bersyukur dengan kesugihannya. Nah, dibandingkan orang yang fakir, orang yang miskin tapi nya ridho juga dengan ketentuan Allah. Nah, yang mana? Nah, lebih afdal orang yang fakir yang ridho dengan kepakirnya dibandingkan orang yang sugih kawa bersyukur. Tetap menang orang yang fakir yang ridho dengan kefakirannya, tetap afdal orang yang fakir. Namun kayak itu bandingannya. Nah, kayak itu ujar Sidin bandingannya nih.